Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Pada pertemuan yang ke-15 membahas masalah etika penulisan, plagiarisme, fakta dan opini sesuai bidang keilmuan. Etika penulisan karya tulis ilmiah merupakan seperangkat norma atau kaidah yang harus diperhatikan oleh penulis karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan atau validitas, serta keterandalan data yang disampaikan. Kemudian terkait dengan kejujuran, di sini maksudnya kejujuran berkaitan dengan sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Nah, tujuan adanya etika penulisan karangan ilmiah ini adalah agar mutu karangan ilmiah itu terawat, dapat terjaga dari berbagai aspek ketidakjujuran yang akan merusak nilai-nilai kebenaran dari karya ilmiah itu sendiri. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti norma atau nilai dan kaidah moral, yaitu ukuran bagi tingkah laku yang baik. Berikutnya, plagiarisme merupakan menggunakan karya ide orang lain tanpa mengaitkan sumber kutipan yang tepat dan menampilkan karya atau ide tersebut sebagai milik Anda. Contoh dari plagiarisme meliputi membuat kutipan palsu untuk ide tulisan yang bukan milik Anda, kemudian mengutip kata-kata seseorang tanpa mengakuinya. Pengetahuan mengenai plagiarisme ini sangat penting dan sepatutnya disampaikan atau diajarkan saat menginjak dunia sekolah formal seperti SMP dan SMA, dengan harapan ketika menjadi mahasiswa nanti mereka sudah paham mengenai plagiarisme dan diharapkan menjadi mahasiswa yang kritis dan tetap jujur. Plagiarisme atau sering juga disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat ini dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Beberapa alasan yang mendasari mengapa plagiarisme ini tidak diperbolehkan antara lain, larangan plagiat merupakan bentuk pemeliharaan gagasan asli dari seseorang. Kemudian pemantik yang menyampaikan pendapatnya diharapkan dapat lebih berkarya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sebagainya. Dengan kata lain, gerakan anti-plagiarisme ini sebagai upaya untuk mengapresiasi usaha pencetus atau yang memiliki ide awal. Nah, ada beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat, yaitu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban atau tanggung jawab penulis sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Kemudian kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme ini. Contoh-contoh dari plagiarisme adalah menyatakan karya orang lain sebagai milik kita sendiri, menduplikasi kata-kata atau ide dari seseorang tanpa menuliskan keterangan sumbernya, kemudian mengutip tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya, mengakui temuan orang lain atau kelompok sebagai kepunyaan sendiri, dan mengutip tanpa mengikuti prosedur ilmiah. Tindakan plagiat ini menjadikan seseorang malas berpikir, tidak berani bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan baru, kemudian cenderung mencari kemudahan dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi. Ini menjadikan moral
nilai-nilai moral yang ada pada diri seseorang itu bisa luntur. Berikut ini ada 5 tips cara menghindari plagiarisme dalam menulis. Yang pertama, sertakan sitasi ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, maupun opini yang bukan buah pikir sendiri. Sitasi adalah sebuah keharusan. Kemudian cara yang kedua, kita catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal penulisan. Kemudian melakukan parafrase, dan melakukan interpretasi. Nah, selanjutnya gunakan aplikasi terkait anti plagiarisme. Jadi aplikasi ini cukup banyak dan bisa dipilih untuk mengecek apakah tulisan kita ini persennya besar apa tidak plagiatnya. Nah, terkait sitasi ini adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita itu berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Nah, tujuan dilakukannya sitasi ini untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari dari plagiarisme. Kemudian mengutip ini tentu saja berbeda dengan plagiat. Perbedaan antara mengutip dengan plagiat ini terletak pada ada atau tidaknya sikap penulis untuk menghargai suatu karya ciptaan orang lain yang dapat dilakukan dengan cara menyebutkan sumber atau pemilik karya ciptaan tersebut. Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Nah, parafrase ini memberikan kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis asli. Bagaimana cara melakukan parafrase? Ada 4 cara untuk melakukan parafrase ini. Yang pertama, menggunakan persamaan kata atau sinonim, kemudian mengubah urutan kata dalam kalimat, lalu mengubah bentuk kata dan memanfaatkan bentuk kalimat aktif atau kalimat pasif ketika kita melakukan proses penulisan. Jadi parafrase ini bisa dilakukan untuk meminimalisir plagiarisme salah satunya setelah sitasi yang pertama tadi. Berikutnya kita coba bahas mengenai masalah fakta dan opini. Nah, fakta dan opini ini kita perlu ketahui supaya kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini ketika kita membuat tulisan. Nah, fakta ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Jadi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ciri-ciri fakta adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat kejadian yang nyata disertai bukti. Kemudian bersifat objektif, tidak memuat pendapat atau sanggahan pribadi. Kemudian sudah teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga memiliki data yang akurat dan jelas. Fakta adalah sesuatu yang sudah tentu benar karena berdasarkan kenyataan. Sementara opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih dipertanyakan karena lahir dari pendapat atau buah pikir seseorang. Contoh kalimat fakta misalnya sebagai berikut. Telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Kalimat opini berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. Kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, sehingga perlu rujukan sumber untuk memeriksa kebenarannya. Opini merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi oleh unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa partikel maupun saran-saran. Opini ini disebut juga gagasan atau argumentasi. Pendapat dan pemikiran seseorang penulis ini dinamakan opini.
Opini berarti pendapat, pikiran, atau pendirian. Ada dua jenis gagasan yang ditulis oleh seorang penulis dalam suatu bacaan, yaitu opini dan fakta. Nah, fakta ini sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi. Jadi, harus dibedakan benar-benar mana yang fakta dan mana yang opini ketika kita menyusun sebuah paragraf. Misalnya kita mengambil kutipan dari pendapat si A, kemudian kita harus mencantumkan sumbernya, rujukannya dari mana, memilih kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, dan kita cantumkan dalam catatan kaki. Ini merupakan salah satu bentuk dari fakta ketika kita menulis sumber rujukan tadi. Kemudian setelah kita rujuk beberapa kutipan dari beberapa sumber, kita bisa berargumentasi atau berpendapat terhadap masalah yang mau kita analisis berdasarkan pendapat ahli tersebut. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.